Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Apoteker Surya Amma MKes sebagai dosen pengampu mata kuliah Biokimia Farmasi. Di sini kami dari kelompok D7 dari FM22D yang beranggotakan saya sendiri Aulia Aziza sebagai moderator dan teman saya Widya Aroma Rizky Saputri. Untuk Widya Aroma Rizky Saputri sebagai pemateri pertama dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pemateri pertama ada definisi lipid. Lipid berasal dari bahasa Yunani yaitu lipos yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau ether. Berdasarkan asalnya, lipid dibagi menjadi dua, yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya alpukat, durian, dan lain-lain. Sedangkan lipid hewani adalah lemak yang dikandung oleh hewan, contohnya daging, telur, ikan, dan lain-lain. Metabolisme lipid adalah sebuah proses di mana asam lemak yang masuk ke dalam tubuh dicerna, kemudian dipecah sebagai energi dan nantinya disimpan dalam tubuh untuk cadangan energi. Selanjutnya, berapa penting lipid bagi tubuh kita? Lipid memainkan peran yang sangat penting dalam tubuh kita. Lipid adalah komponen struktural membran sel yang membantu menyediakan energi dan menghasilkan hormon dalam tubuh kita. Lipid membantu pencernaan dan penyerapan makanan dengan baik. Lipid adalah bagian yang sehat dari makanan kita jika dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Dan lipid juga memainkan peran penting dalam memberi sinyal. Selanjutnya ada fungsi lipid, yaitu yang pertama ada penyimpanan energi, transportasi metabolik, sumber energi menjadi suspensi bagi vitamin A, D, E, dan K yang berguna untuk proses biologis. Sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang kurang bersahabat. Struktur dasar atau komponen utama membran semua jenis sel. Yang keenam, sumber zat untuk sintese bagi hormon, kelenjar, empedu, serta menunjang proses pemberian sinyal transduksi. Yang terakhir ada pembentukan sel dan sumber asam lemak esensial. Selanjutnya ada struktur lipid. Yang pertama ada trigliserida, memiliki struktur yang terdiri dari gliserol yang diesterifikasi dengan 3 asam lemak. Trigliserida bersifat netral dan tidak bermuatan. Trigliserida berfungsi sebagai sumber dan penyimpanan energi karena memiliki kandungan kalori yang tinggi. Trigliserida juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dan insulator organ-organ tubuh, serta sebagai pelarut untuk vitamin yang larut dalam lemak. Yang kedua ada fosfolipid, memiliki struktur yang terdiri dari gliserol yang diesterifikasi dengan 2 asam lemak dan 1 gugus fosfat yang mengikat gugus alkohol lainnya.
Fosfolipid bersifat antipatik, artinya memiliki ujung hidrofilik, gugus fosfat dan alkohol, dan ujung hidrofobik. Fosfolipid berfungsi sebagai komponen utama membran sel karena dapat membentuk lapisan ganda atau bilayer yang selektif permeabel. Fosfolipid juga berperan dalam sinyal kimia seperti fosfatidilinositol yang terlibat dalam jalur inositol trifosfat dan diasilgliserol. Yang ketiga ada kolesterol, memiliki struktur yang terdiri dari 4 cincin siklopentana perhidrofenantren yang melekat satu sama lain dengan gugus hidroksil pada atom karbon ketiga dan rantai alkil pada atom karbon ke-17. Kolesterol bersifat hidrofobik dan tidak bermuatan. Kolesterol berfungsi sebagai komponen membran sel karena dapat memodifikasi fluiditas dan permeabilitas membran. Kolesterol juga berfungsi sebagai prekursor untuk sintesis hormon steroid, asam empedu, dan vitamin D. Selanjutnya ada asam lemak. Asam lemak dibagi menjadi 2, ada asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Asam lemak jenuh adalah lemak yang pada umumnya berbentuk padat. Contohnya lemak jenuh adalah mentega, susu murni, daging merah, dan minyak sawit. Konsumsi lemak jenis ini harus dibatasi karena akan meningkatkan kolesterol dalam darah, terutama tingkat LDL. Selanjutnya ada asam lemak tidak jenuh, terbagi menjadi 2, yaitu lemak tidak jenuh ganda dan lemak tidak jenuh ganda. Manfaat dari lemak tidak jenuh adalah memperkecil serangan jantung, menaikkan antibodi tubuh, menurunkan kolesterol LDL, dan meningkatkan kadar HDL. Contoh dari lemak tidak jenuh ganda adalah seafood, dan lemak tidak jenuh tunggal adalah minyak zaitun dan alpukat. Terima kasih kepada Widya atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Bagaimana lipid dilepaskan dalam darah? Lipid dapat diangkut ke dalam peredaran darah, di mana di dalam plasma darah, lipid akan berikatan dengan protein spesifik membentuk suatu kompleks makromolekul yang larut dalam air. Ikatan antara lemak misalnya trigliserida. Trigliserida rantai menengah dengan 8-12 karbon dicerna dan diserap di usus kecil. Karena lipid tidak larut dalam air, lipid dibawa ke aliran darah oleh lipoprotein yang larut dalam air dan dapat membawa lipid secara internal. Untuk klasifikasinya dibagi menjadi 2, ada lipid sederhana dan lipid kompleks. Lipid sederhana adalah ester dari asam lemak dengan berbagai jenis alkohol. Lipid sederhana dibedakan menjadi lemak atau fat, minyak atau oil, dan lilin atau wax. Lemak adalah ester dari asam-asam lemak dengan gliserol. Minyak merupakan bentuk liquid dari lemak, sementara lilin atau wax adalah ester dari asam lemak dengan monoalkohol berbobot molekul tinggi. Yang kedua yaitu ada lipid kompleks. Lipid kompleks adalah ester yang dibentuk dari asam-asam lemak, alkohol, dan juga mengandung gugus molekul lain. Contohnya adalah fosfolipid. Selain mengandung asam-asam lemak dan alkohol, di dalamnya mengandung residu asam fosfat, gugus basa nitrogen, dan gugus lain. Termasuk di dalam fosfolipid adalah gliserofosfolipid, di mana gugus alkoholnya berupa gliseron, dan sphingolipid, di mana gugus alkoholnya adalah sphingosin. Glikolipid adalah lipid yang terdiri dari asam lemak, sphingosin, dan karbohidrat. Contoh dari lipid kompleks adalah sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein.
Selanjutnya yaitu ada proses metabolisme lipid. Trigliserida disintesis menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol dan asam lemak memerlukan glukosa untuk memasuki siklus Krebs atau biasanya dikenal dengan siklus TCA. Asam lemak hasil sintesis hanya terdiri dari pecahan dua karbon yang mengikat KOA. Setelah itu, gliserol dan asam lemak diubah menjadi bentuk virupat dan perubahan asam lemak dan gliserol mempunyai produk sisa berupa benda-benda keton. Kemudian proses oksidasi dari asam lemak disebut oksidasi beta yang menghasilkan asetil KOA. Selanjutnya masuk ke dalam siklus TCA, di mana setelah memasuki siklus TCA, gliserol dan asam lemak diubah menjadi energi. Berikut adalah prosesnya, gambarnya. Sekian materi presentasi hari ini dapat kami simpulkan yaitu lipid adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan suka larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau ether. Lipid mempunyai berbagai fungsi dalam tubuh manusia. Struktur lipid tersusun atas trigliserida, fosfolipid, kolesterol, dan asam lemak. Lipid diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu lipid sederhana dan lipid kompleks. Metabolisme lipid adalah sebuah proses di mana asam lemak yang masuk ke dalam tubuh dicerna kemudian dipecah sebagai energi dan nantinya disimpan dalam tubuh untuk cadangan energi. Sebelum menutup presentasi hari ini, saya selaku moderator ada satu pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.